nggak ngelakuin apa-apa gimana ya rasanya gitu. Sementara kita kan di negara yang damai, tentram, yang segalanya kita banyak bersyukur lah tinggal di Indonesia gitu. Tapi banyak juga yang bilang, oh jangan bantu Palestina dong, di Indonesia juga perlu banyak yang dibantu. Artinya ya memang kita sebelum bantu Palestina juga selalu berusaha supaya usaha ini memang didirikan akadnya sekian persen dari labanya untuk bisa bantu orang banyak gitu. Cuman ini kan sifatnya urgensi ya. Palestina kan sifatnya urgensi, bukan berarti karena saya bantu Palestina terus saya berhenti bantu masyarakat di Indonesia, enggak. Malah ini harusnya memotivasi saya harus berbuat lebih dan sebagainya gitu. Kalau keprihatinan bagi Papi sendiri terhadap warga Palestina itu Ini jujur selain masalah kemanusiaan, spiritual sih. Jadi aku merasa ya coba kita kan di keadaan yang damai ya. Ya, mereka dekat dengan kematian, dekat dengan penderitaan gitu. Artinya itu juga bisa mengancam kita kapanpun kan. Nah, jadi mudah-mudahan ya harta yang dititipkan ini jadi saksi bahwa aku berkepihakan kepada orang-orang yang sedang tertindas ya. Apalagi jelas ya itu saudara-saudara kita ya di Palestina, bahkan negara sendiri pun ya Pak Joko Widodo mengatakan jelas bahwa kita harus membela Palestina. Karena memang nggak membenarkan apa yang dilakukan Israel. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sampai ngomong kan sama Joe Biden untuk bagaimana tolong dihentikan ya genosida ini. Tapi melihat update-nya sendiri saat ini seperti apa sih? Mungkin Ya itu aku kan kebetulan ada satu orang yang memang sengaja aku follow dia gitu. Terus habis itu dari awal ya ini hampir berjalan mau 2 bulan ya. Bagaimana pelan-pelan mereka disiksa dari tidak ada air, gitu. Terus rumah ibadah dihancurin, sekolah, universitas gitu. Nah akhirnya sampai kepada listrik dipadamkan, lalu air, mereka benar-benar nggak bisa minum dan sebagainya. Terus habis itu menghilang karena nggak ada listrik. Habis itu karena ada gencatan senjata 4 hari ini, dia hadir lagi, dia ceritakan semua bahwa di sini kondisinya luar biasa parah karena gencatan senjata. Mereka bisa mulai menginformasikan bahwa di sini cuacanya dingin, lagi musim dingin kan, gitu. Jadi updatean terbaru ya menurut saya belum banyak yang bisa dikatakan bahwa ini akan damai gitu. Karena kan dikasih waktu spare waktu hanya 4 hari. Itu pun 4 hari ini untuk saling melepas sandera kan. Nah kita lihat kan bagaimana sandera-sandera Israel benar-benar dilepaskan secara baik-baik gitu. 1 miliar itu digunakan untuk Nah, aku langsung juga tanya kayak, jadi jelas di situ rekening PT saya mentransfer langsung ke pemerintahan Palestina ya. Ya, jadi namanya ya langsung dari rekening Palestinanya. Terus saya harus tanya dong kegunaannya buat apa? Apa sih untuk recovery lah, karena mereka pasti damage-nya luar biasa ya, kehancuran yang terjadi, destroyed lah, pokoknya bener-bener hancur ya, bangunan, tempat sekolah ini semua. Pasti itu akan digunakan semuanya bukan hanya dari, ingat loh, yang bantu ini bukan hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia dikumpulkan dalam satu rekening states-nya gitu, dimana itu memang rekening dari pemerintahannya langsung. Bang, yang urgent apa bang? Yang urgent? ya kemarin Kalau urgent jujur sih ya pasti makanan, air, obat-obatan. Nah masalahnya itu ditahan, karena kalau mau langsung membantu kepada Palestinanya kan melalui izin Israelnya sendiri ya. Nah ditahan, dan banyak kan dari semua negara ya. Ya, jadi kan bukan hanya negara Indonesia loh, semua negara juga tertahan jadi antri. Gitu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya udah ada, untuk tinggal penyalurannya aja yang belum bisa atau dipersulit. Gitu. Jadi miris nggak sih Pak melihat anak-anak kecil juga di sana kan nasibnya juga miris ya, karena memang lucu ya. Kalau perang oke lah, prajurit antara prajurit, ya kan kayak gitu. Tentara melawan tentara atau kayak gimana, itu namanya war kan. Ini kan orang-orang yang sedang di rumah kayak kita lah, lagi nyantai, makan, lagi sekolah, lagi apa, tapi dibombardir gitu. Dan korbannya apalagi kok lebih banyak wanita dan anak kecil gitu. Itu data loh, 8.000 anak kecil, bisa bayangin nggak 8.000 banyaknya gitu. Tapi mudah-mudahan anak-anaknya syahid, bahkan bawa orang tuanya bisa ke surga lah, kan gitu hadisnya. Ketika ada anak kita yang memang belum balik, meninggal dunia, mudah-mudahan bisa membuat jubah atau jaket orang tuanya untuk ngajak orang tuanya juga ke surga, dan mudah-mudahan kita juga masuk surga lah, karena kehidupan sesungguhnya kan setelah kematian. Tapi kan sampai kan warga Israel kan, warga Palestina kan meminta adanya Imam Mahdi untuk menolong negara mereka. Ini seperti apa sih sampai segitunya ingin adanya sosok Imam Mahdi? Ya, jadi pastinya baik warga Israel maupun Palestina mengerti ya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada munculnya Imam Mahdi gitu, yang memimpin umat Islam gitu. Dan disitulah kemenangan agama Islam gitu. Jadi
artinya saking sakit hati warga Palestina ataupun umat muslim yang ada di seluruh dunia sampai akhirnya menginginkan Imam Mahdi keluar, berarti kan menginginkan akhir zaman lah. Yang penting Islamnya berjaya gitu, dan Islamnya menemukan kemenangan yang sesungguhnya yang sesuai dijanjikan oleh Allah di Al-Quran dan hadis, bahwa memang Allah nggak pernah ingkar kan, cuma nggak tahu kapan waktunya. Itu kembali lagi hak prerogatif Allah. Bang, ada rencana untuk ini, Bang? Keinginan juga kayak mengadopsi anak-anak Palestina. Ya, sebenarnya sebelum kejadian ini istri saya pingin banget sih gitu, cuman belum Allah kasih rezeki aja untuk itu. Jadi di sini saya memang berkeinginan buka sekolah untuk anak-anak lah, sekolah gitu untuk anak-anak yang mungkin nggak mampu, nggak cukup gitu, tapi sekolahnya yang akreditasnya juga A gitu, nggak asal-asal. Itu salah satu keinginan saya juga yang mau saya wujudkan di 2024. Alasannya kenapa nih tapi ingin mengadopsi anak-anak? Kan saya dulu terlantar gitu. Saya terlantar, terus ya alhamdulillah ya Allah angkat derajatnya. Terus ya, pastinya di sini juga pasti ada lah anak terlantar di Indonesia. Nah, cuman di Palestina juga pasti selain telantar kan banyak anak-anak yang udah kehilangan kedua orang tuanya gitu. Bang, terbayang pasca nanti getaran senjata ini yang hanya nggak nyampe sepekan nih. Iya. Nah, nggak tahu kali aja merubah pikiran dari Perdana Menteri Israel ya, bahwa wah ternyata lebih enak damai ya, nggak usah perang-perang gitu. Udah deh gencatan senjatanya seterusnya aja gitu. Toh Gaza hampir udah dihanguskan 34% kan, gitu. 34 ya, udah hampir 80-90% udah dihabisin mereka. Berarti abang setuju bang ya, negara paling terkuat itu Israel, Palestina bang ya? Negara paling terkuat sebenarnya Palestina bukan Israel. itu kenapa? Ya karena Israel kan butuh bantuan Amerika buat. Oh iya, makanya padahal apa ya, Palestina itu hanya sebagian kecil ya yang mulai dijajah Israel. Jadi akhirnya hanya Gaza, tinggal Gaza, bukan Palestina lagi dibuat mereka namanya. Tapi sekecil itu aja mereka nggak bisa bumi hanguskan. Kenapa? Itu kembali lagi kehendak Allah kan. Karena Allah udah menjanjikan bahwa akan ada kemenangan di tempat lahirnya para nabi. Bang, terakhir, gitu. Intinya nggak sampai detik ini kenapa Masjid Al-Aqsa nggak dihancurkan? Kalau Israel mau, kenapa langsung dibom aja Masjid Al-Aqsa, selesai kan perkara. Kenapa nggak dilakukan? Kembali lagi bahwa zat yang paling kuat, paling maha kuasa itu adalah Allah. Jadi karena Allah berkehendak kun fayakun, kata Allah tidak, kata Allah terjadilah. Jadi Allah yang akan katakan bahwa nanti Imam Mahdi ya, Isa Al-Masih atau Nabi Isa ya jelas nanti akan hadir untuk mempertanggungjawabkan semuanya dan menjadi pemimpin untuk umat Islam. Bang, balik lagi mari, kalaupun akhirnya kondusif akan tetap niatan untuk mengambil adopsi anak. Iya, jadi sebelum ada terjadinya ini dari dulu istri saya yang paling pingin, bukan saya. Itu istri saya yang pingin. Tahun depan insya Allah terwujud? Ya kalau memang ada, per hari ini pun nggak apa-apa karena istri saya yang mau. Tapi ini ada kabar juga nih, tapi sampai jual HP dengan murah gitu demi membantu teman-teman Palestina gitu. Benar nggak sih? Iya, sebenarnya ada beberapa pihak sih yang memanfaatkan supaya itu, padahal itu penipuan itu. Iya. Berarti tidak benar? Tidak benar. Jadi dia mau lakukan misalnya iPhone 15 cuma 1 juta katanya, demi untuk bantu Palestina. Sebenarnya itu nanti kita kirim uang ke dia penipuan. Jadi ya karena memang kredibilitas kita kayak gini dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.